Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang kolam yang berlumut ya. Untuk kolam yang berlumut itu sebenarnya ada nilai plus sendiri untuk ikannya ya. Dan untuk view-nya juga bagus sekali karena pada dasarnya kolam ikan koi itu paling bagus dengan background warna hitam ya. Ini warna hitam pada lumut ini bukan karena cat ya. Ini 100% karena warna dari lumutnya sendiri ya. Kita lihat dari dekat, pada dasar dan dindingnya sangat hitam sekali ya. Kalian bisa lihat untuk skimmernya penuh dengan lumut ya. Ini sengaja tidak saya bersihkan selama 1 minggu ya, agar di video tampak real, kelihatan lumutnya seperti ini. Lumut yang dihasilkan ketika 1 minggu seperti ini ya. Ini belum saya bersihkan. Ini menempel pada mulut skimmernya seperti ini. Jika dibiarkan maka skimmernya permukaannya akan penuh dengan lumut semua ya. Seperti pada ini pipa saluran skimmer yang menuju chamber 1 itu. Bisa lihat, ini saya dekatkan. Itu permukaannya semua sudah pekat lumutnya ya. Bahkan tidak ada bentuk dari PVC-nya. Semua berwarna lumut semua ya. Untuk lumut sendiri kita juga ada perawatan khusus ya. Ketika kotoran atau endapan amonia sudah mulai menempel pada bulu-bulu kecil dari lumutnya itu sendiri, kita harus membersihkannya. Kita lihat seperti pada di dasar itu ada bintik-bintik putih, itu biasanya ada amonia atau kotoran kecil yang menempel dan akhirnya dia terjebak sendiri oleh lumut sendiri ya. Maka untuk membersihkannya kita cukup menggesek-gesekkan tangannya. Tapi untuk airnya kalian bisa lihat kualitasnya sendiri ya. Tampak jari saya kelihatan meskipun tangan saya masukkan pada kolamnya ya. Itu pada dasarnya kelihatan putih. Itu di ujung bulu-bulu dari rambut lumutnya ya. Ini di dindingnya, lihat saya tempelkan tangan saya seperti ini. Ini cara untuk membersihkan dari kotoran yang berterbangan yang menempel di bulu-bulu lumutnya ya. Seperti ini, sesekali kita bisa bersihkan agar kotoran tidak terjebak pada bulu lumutnya ya. Untuk pembersihan seperti ini tidak mengerok lumutnya ya, karena kita tidak pakai alat keroknya. Kalau dikerok nanti warna alaminya atau lumut alaminya akan hilang sendiri ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Warna lumut yang hitam ini juga akan memberikan untuk view yang bagus bagi kolam ya, dan juga kelihatan jernih dan bisa untuk pakan alami dari ikan sendiri ya. Untuk ikannya berwarna merah, warnanya semakin kelihatan merah ya. Kalian bisa lihat sendiri pada video ini, warna merah semakin pekat dengan keadaan lumut seperti ini ya. Memang karena dia lumut itu pakan alami yang bisa untuk membuat pekat warna pada ikan ya. Kita lihat, ini meski tangan saya masukkan tapi tetap jernih ya, tidak ada yang berkabut. Kita lihat jernihnya airnya seperti ini. Yang penting selama airnya terjaga dan lumutnya tidak ada rambutnya yang mengganggu atau berwarna hijau, cukuplah untuk kehidupan ikan sendiri ya, atau tidak akan mengganggu ekosistem dari ikan sendiri. Seperti ini. Yang penting kita cukup
mengatur suhu di airnya tetap stabil ya, atau tetap dingin. Paling tidak itu ya sekitar di bawah dari 27 ya. Ini paling tidak itu antara 25, 24 atau 23 ya. Di suhu seperti itu maka akan baik-baik saja untuk pertumbuhan lumutnya ya. Tapi jika sampai di suhu 31 atau 30, 29 itu akan membuat kolam berwarna hijau ya. Dan itu akan membahayakan untuk ikan sendiri ya. Karena lumut yang berlebihan akan mengganggu ikan sendiri, dan apabila untuk malam hari dia akan membutuhkan oksigen sendiri ya untuk lumutnya. Jadi oksigen akan terbagi antara ikan dan tumbuhan lumutnya ya, maka bisa membuat stres ikan sendiri. Dan jika kolam Anda berwarna hijau, maka Anda harus mengurangi panas dari matahari langsung ya. Contohnya bisa pakai jaring atau paranet untuk untuk mengurangi intensitas sinar matahari sendiri itu ya. Karena sinar matahari terlalu panas akan membuat alga semakin menjadi hijau atau berkembang lebih pesat ya. Ya intinya kolam kita harus kedalaman ya, tergantung daerahnya masing-masing ya. Untuk di daerah saya ini untuk kedalaman 70 cm masih bagus ya untuk kolam, jadi suhu bisa normal ya untuk kedalaman 70. Tapi untuk suhu yang ekstrim bisa 1 meter lebih untuk mencapai suhu yang bagus untuk ikan dan pertumbuhan lumutnya agar tidak berlebihan ya. Karena di daerah saya juga air juga dari sumur dan panas mataharinya tidak terlalu ekstrim ya. Jadi nilai plus bagi kolam saya karena tidak terlalu panas pada suhunya ya. Jadi bisa terjaga dan kualitas air juga bisa jernih seperti ini ya. Untuk ikannya juga kehidupannya akan lebih normal ya jika suhu tidak naik turun. Kalau dalam keadaan seperti ini untuk daerah saya suhunya juga normal, jadi antara siang dan malam suhunya tidak terlalu berbeda jauh ya. Kalau suhu siang dan malam berbeda jauh maka akan membuat stres ikan sendiri, dan efeknya ke belakangnya maka ikan akan jadi tidak mau makan. Itu yang akan membuat kondisi ikan menjadi kurang stabil ya. Jadi ketika ikan tidak mau makan, kita harus stop makan dan kita harus lihat kondisi ikan sendiri dan kondisi airnya ya. Yang paling utama kita lihat airnya dulu. Jika airnya ada masalah, kita harus memperbaiki masalah itu sendiri ya. Yang terutama biasanya adalah oksigen dan suhu airnya sendiri ya. Untuk amoniaknya juga kita harus memperhatikan juga ya untuk filtrasinya. Yang penting filtrasi bagus dan suhu bagus dan oksigen bagus, maka ikan akan selalu sehat ya. Ya udah, terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like jika videonya bermanfaat, dan jangan lupa share juga ke teman agar bermanfaat, dan bisa juga subscribe channel saya, Gatot Kaca Channel ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.